Dengan keadaanmu yang seperti itu, menurutku yang harus kau lakukan adalah memusatkan perhatianmu untuk pulang. Kembali ke arah kau berasal. Pusatkan semua kenangan pada apapun yang bisa membawamu pulang. Mungkin ada yang bisa kau ingat atas wajah seseorang, wajah istri atau anakmu, bentuk gunung atau sungai, atau apapun yang bisa membawamu pulang. Kemana kau harus pergi? Arahkan perhatianmu untuk pulang. Beberapa saat kemudian, Riung Sedatu menggeleng Lunglai. Kenang wajah istrimu. Pusatkan perhatianmu pada wajah istrimu, kata Bandar Guris. Sekali lagi, Riung Sedatu menggeleng. Aku tidak tahu bagaimana cara mengetahui apa aku punya istri atau belum, balas Riung Sedatu. Bandar Guris memandang dengan iba. Akan tetapi, apa yang bisa dilakukannya untuk menolong orang yang baru dikenalnya itu dari keadaannya yang sangat aneh? Bagaimana kalau kau ikut ke rumahku? Bandar Guris menawarkan. Dihadapkan pada keadaan yang sedemikian membingungkan, tawaran itu benar-benar amat dibutuhkan oleh Riung Sedatu. Itulah sebabnya dengan langsung mengangguk ia menerimanya. Rumah Bandar Guris bukanlah rumah yang bagus, bahkan boleh dibilang hanya rumah yang sederhana. Rumah itu tidak menyatu dengan deretan rumah tetangganya yang rata-rata berhimpitan di sepanjang pantai. Dibayangi mimpi buruk atas peristiwa alam yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu, yaitu saat ada ombak besar yang bergulung menyapu apapun, Bandar Guris memilih untuk membangun rumahnya agak di ketinggian. Bandar Guris berharap jika peristiwa yang banyak menyita korban itu sampai terulang kembali, ia dan rumahnya akan selamat. Meskipun kehilangan sebagian besar ingatannya, Riung Sedatu masih mampu menilai wajah dari Bandar Guris adalah tidak tampan. Hidungnya melengkung tertekuk pada bagian ujungnya, menyebabkan siapapun yang melihatnya akan berpikir tentang burung betet yang memiliki paruh yang juga tertekuk. Akan tetapi, Bandar Guris yang berwajah jelek itu ternyata memiliki seorang istri yang cantik. Riung Sedatu bingung memikirkan mengapa seorang perempuan yang begitu cantik mau diperistri oleh lelaki yang berwajah jelek seperti Bandar Guris. Tidak ada gunanya kau berbicara dengan istriku. Ia bisu, kata Bandar Guris. Riung Sedatu kini kaget. Riung Sedatu hanya bisa menyeringai saat melihat perempuan yang berwajah cantik itu berbicara melalui gerakan tangannya yang sama sekali tidak ia mengerti. Sebagai jawaban bahwa ia sama sekali tidak paham, Riung Sedatu kini menggerakkan bahunya. Riung Sedatu membalas tersenyum ketika perempuan itu tersenyum pula kepadanya. Bagaimana kalau aku tawarkan untukmu tinggal di sini sementara? Kalau kau telah menemukan ingatanmu kembali, kau boleh pergi. Bandar Guris kini berkata, merasa tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dan bagai seekor kerbau yang diikat lehernya, Riung Sedatu mengangguk menerima tawaran itu. Meskipun sederhana, rumah Bandar Guris memiliki 3 buah kamar dengan dinding sirap yang berlubang-lubang, dan hal itu menyebabkan kegiatan yang terjadi di kamar itu bisa diintip dari luar. Apapun yang terjadi di pekarangan samping rumah juga bisa diintip pula dari kamar itu. Aku tidak keberatan menampungmu untuk tinggal di rumahku. Kau boleh gunakan kamar itu. Kau juga akan mendapat makan yang cukup. Namun, kau harus membantuku untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, ujar Bandar Guris. Riung Sedatu tidak merasa keberatan untuk tumpangan tempat tinggal yang ia peroleh. Wajar jika ia harus membayar dan membalasnya dengan bekerja.
Pekerjaan apa yang harus kubantu untuk menuntaskannya? Tanya Riung Sedatu. Nanti kau akan lihat. Aku punya jenis pekerjaan yang masih belum tuntas. Aku tidak bisa mengerjakannya sendiri. Aku membutuhkan bantuan dari orang lain. Bandar Guris rupanya adalah jenis orang yang bisa menggunakan otaknya, setidaknya agar bisa memperoleh tenaga tanpa harus ia membayar. Dengan bahasa isyarat yang hanya bisa dimengerti oleh istrinya, Bandar Guris meminta perempuan cantik itu untuk memasak dengan lauk ikan hasil ia menjala semalam. Entah mendapat dorongan semangat dari mana, perempuan bisu itu memasak dengan penuh semangat. Tamu berwajah tampan dengan rambut panjang terurai dan jambang yang lebat itu sungguh sangat menarik perhatiannya, menggiring angan-angannya terbang entah kemana. Makan yang banyak, sekenyangmu. Bandar Guris kini mempersilahkan. Riung Sedatu tidak sungkan untuk menerima tawaran itu. Dengan amat lahap, ia menyantap makanan yang disajikan. Pandangan mata Nyai Bandar Guris dengan amat berterang-terangan menunjukkan minatnya kepada tamu dari suaminya itu. Ayo tambah lagi. Bandar Guris kini kembali menawarkan. Dalam perhitungan Bandar Guris, makin tamunya kenyang perutnya makin sangat baik. Tamu yang akan diperas tenaganya itu memerlukan tenaga yang besar untuk pekerjaan yang berat. Itulah sebabnya perutnya harus diisi sampai penuh. Kalau lambung masih ada ruang, harus dijejali sampai tidak ada ruang yang kosong. Matahari kini agak doyong ke arah barat ketika Bandar Guris mengajak Riung Sedatu untuk menuju kembali ke pantai. Di bawah bayangan pohon gempol teronggok sebuah perahu yang berukuran sedang yang belum usai pembuatannya. Dengan pandangan mata yang penuh minat, Riung Sedatu memperhatikan wujud dari perahu itu. Bukan sekedar melihatnya tanpa maksud, tetapi ia bisa membayangkan dengan cara bagaimana perahu itu dibuat, menggunakan alat apa, antara bilah kayu yang satu dengan yang lainnya disambungkan. Sementara itu, Bandar Guris sendiri merasa beruntung menemukan Riung Sedatu yang bekerja dengan penuh semangat ikut membantunya dalam menyelesaikan pembuatan perahu itu. Sudah cukup lama pembuatan perahu itu terpaksa tertunda karena beberapa pekerjaan tertentu harus dikerjakan paling tidak lebih dari 2 orang. Ia tidak mungkin minta bantuan pada para tetangga karena hubungannya dengan para tetangga kurang baik. Hal itu akibat perilaku Bandar Guris sendiri yang tidak begitu baik dalam bertetangga. Ketika tiba gilirannya ia membutuhkan tenaga orang lain, Bandar Guris mati langkah. Ataupun kalau harus mengupah orang, Bandar Guris tidak mempunyai uang untuk itu. Beruntung sekali aku mendapatkan orang gila ini, ucap Bandar Guris dalam hatinya dengan perasaan yang geli. Dengan giat dan penuh semangat, Riung Sedatu bekerja. Rupanya hal itu didorong keinginan dari Riung Sedatu sendiri yang tidak sabar ingin segera melihat bentuk akhir dari perahu itu. Padahal Bandar Guris menakar pembuatan perahu berukuran sedang itu akan memakan waktu yang lama. Setidaknya membutuhkan beberapa pekan untuk menyelesaikan pembuatan perahu itu, kecuali jika pembuatannya dilakukan secara beramai-ramai. Riung Sedatu ternyata sangat tangkas menggunakan semua peralatan yang tersedia. Riung Sedatu sempat menyempatkan memperhatikan sebuah tatah di tangannya, juga gergaji di satu tangan yang lain. Matanya kini memandang dengan penuh selidik. Ia merasa benda-benda itu amat dikenalinya, sangat akrab dengan tangannya, dan sangat tahu bagaimana cara untuk menggunakannya. Ada apa? Tanya Bandar Guris. Riung Sedatu masih mengamati alat pertukangan di tangannya. Lamat-lamat ada sesuatu yang kini mulai dikenalinya. Aku merasa terbiasa dengan benda-benda seperti ini, ucap Riung Sedatu. Berdebar-debar kini Bandar Guris dalam memandang Riung Sedatu. Sejenak kemudian Bandar Guris harus menimbang antara untung dan rugi.
bukankah merugikan andai kata Riung Sedatu buru-buru ingat asal-usulnya dan memutuskan pergi untuk meninggalkan tempat itu? Apakah ada sesuatu yang bisa kau ingat? Tanya Bandar Guris. Riung Sedatu memusatkan perhatiannya ke alat-alat pertukangan yang kini berada di depannya. Sejenak kemudian, lelaki berusia 40 tahunan itu memejamkan mata dalam upayanya menjebol sekat-sekat yang menyebabkan otaknya terkunci. Akan tetapi, ketika ia membuka matanya, Riung Sedatu menggeleng lemah. Riung Sedatu tidak berhasil menemukan jejak apapun. Upaya mati-matian macam apapun yang ia lakukan ternyata tidak membawa hasil. Kekuatan yang mengunci otaknya masih tetap bergeming di tempatnya, mencengkram sedemikian kuat dan tidak dapat ditembus. Berdebar-debar kini Bandar Guris ketika seiring perjalanan waktu ia melihat betapa orang yang kehilangan masa lalu dan diberinya nama sebagai Riung Sedatu itu memiliki kemampuan yang tidak sewajarnya. Semula Bandar Guris menduga ia harus terlalu banyak memberi petunjuk apa yang harus dikerjakan oleh Riung Sedatu. Namun ternyata Riung Sedatu tidak perlu diperlakukan seperti itu. Mengacu pada perahu yang terapung-apung dipermainkan ombak sebagai contohnya, Riung Sedatu tahu apa yang harus ia kerjakan. Lebih berdebar-debar lagi, Bandar Guris melihat cara-cara tertentu yang digunakan oleh Riung Sedatu dalam menyambung kayu. Cara yang digunakannya amat berbeda dengan apa yang sering dilakukan para tukang perahu yang sudah ahli sekalipun. Dan lagi-lagi yang lebih membuat terbelalak Bandar Guris ketika melihat Riung Sedatu melakukan sebuah pekerjaan yang aneh. Apa yang kau lakukan itu? Tanya Bandar Guris. Aku akan membuatkan kepala raksasa untuk perahu ini dan kemudian mengukirnya, jawab Riung Sedatu. Siang beranjak menjadi sore dan bersambung dengan datangnya malam yang berbulan. Tidak lelah dan terus bekerja, Riung Sedatu makin membuat Bandar Guris merasa heran. Bahkan untuk selanjutnya bukan Riung Sedatu yang melayani Bandar Guris, akan tetapi Bandar Guris yang melayani apapun yang dibutuhkan oleh Riung Sedatu. Bandar Guris merasa takjub melihat wujud dari kepala perahu itu ketika semakin terbentuk. Jika dibiarkan apapun yang dilakukan Riung Sedatu, perahu itu pasti akan dibuat nantinya menjadi sebuah perahu terbaik yang pernah dimiliki oleh para nelayan yang tinggal di tepian pantai alas Roban. Bandar Guris tidak memberi petunjuk apapun. Akan tetapi Riung Sedatu seolah memang adalah seorang tukang perahu. Ia tahu beberapa bagian kayu yang harus dibuat melengkung. Untuk melengkungkannya juga harus dibakar. Bagai kesetanan, Riung Sedatu kini bekerja. Ketika waktu menjelang tengah malam, barulah Riung Sedatu mau diajak untuk beristirahat. Kau mau makan lagi? Bandar Guris menawarkan. Riung Sedatu tentu mau karena pekerjaan yang dilakukannya sejak siang dan bersambung hingga ke tengah malam itu benar-benar sangat menguras tenaganya. Dengan berlimpah semangat pula, Nyai Bandar Guris yang cantik itu mempersiapkan makan malam yang diperintahkan oleh suaminya. Di kesempatan amat luas yang dimilikinya, Nyai Bandar Guris mencuri-curi pandang kepada tamu tampan itu sambil mengumbar angan-angannya. Nyai Bandar Guris sendiri ternyata telah berkeputusan bulat untuk mewujudkan angan-angannya itu. Nyai Bandar Guris merasa apa yang tidak ia peroleh dari suaminya harus didapat dari laki-laki itu. Apalagi ia adalah seorang lelaki yang tampan. Telah bertahun-tahun lamanya ia menjadi istri dari Bandar Guris, namun belum juga mendapat seorang momongan. Siapa tahu karena benihnya yang jelek, dan siapa tahu benih yang dimiliki Riung Sedatu itu dari jenis yang baik. Itulah sebabnya manakala Nyai Bandar Guris melihat suaminya tengah tertidur dengan pulas tanpa terlalu menimbulkan banyak gerak, Nyai Bandar Guris turun dari pembaringannya. Dengan mengendap-endap
kaki-kaki kecil itu berjingkat, Nyai Bandar Guris menuju ke bilik depan. Dengan sangat perlahan, perempuan itu kemudian membuka pintu dan berharap menemukan laki-laki yang amat memenuhi selera hatinya itu. Akan tetapi, Nyai Bandar Guris tiba-tiba terkejut. Mana dia? Pertanyaan itu terlontar dari benak perempuan yang bisu itu. Nyai Bandar Guris kini bingung. Dalam kebingungannya, ia memeriksa kolong tempat tidur. Namun yang dicarinya tidak ada di bawah tempat tidur itu. Nyai Bandar Guris kemudian bergegas menuju keluar. Dalam siraman cahaya rembulan, Nyai Bandar Guris melihat bayangan Riung Sedatu yang kini mengayunkan kaki menuju perkampungan di depan. Dengan bergegas, Nyai Bandar Guris berbalik dan membangunkan suaminya. Ia lakukan itu dengan agak kasar. Bandar Guris yang mengira ada gempa yang besar kini bergegas menyelamatkan diri ke halaman. Pada saat dibangunkan, rupanya Bandar Guris tengah bermimpi ada gempa di tengah laut yang menyebabkan air laut naik tinggi ke daratan. Ada apa? Tanya Bandar Guris yang akan masuk lagi ke dalam rumah. Dengan menggunakan bahasa isyarat tangannya, bahkan dengan menyeret tubuh suaminya, Nyai Bandar Guris memberitahukan kepergian dari Riung Sedatu. Dengan berlari-lari, Bandar Guris kemudian menyusul bayangan Riung Sedatu yang kini terlihat di kejauhan. Mau pergi tanpa pamit? Padahal masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan, kata Bandar Guris dengan nafas yang tersengal. Dengan berlari-lari, Bandar Guris berhasil menyusul Riung Sedatu, bahkan menempatkan diri menghadangnya. Namun betapa kaget Bandar Guris mendapati Riung Sedatu berjalan dengan mata terbuka namun tanpa disertai kesadarannya. Berjalan sambil tidur, tidur sambil berjalan, gumam Bandar Guris. Melihat ada sesuatu yang tidak wajar pada diri tamunya, Bandar Guris segera mengambil keputusan untuk mengikuti langkah kaki dari Riung Sedatu di belakang. Kepada istrinya yang menyusul, Bandar Guris memberi isyarat dengan meletakkan ujung jarinya ke mulut. Sebuah isyarat agar Nyai Bandar Guris diam dan tidak melakukan tindakan apapun. Riung Sedatu yang diikuti dari belakang kini terus berjalan, kemudian berhenti tidak jauh dari perahu yang terikat pada batang pohon waru. Riung Sedatu seperti menimbang apa yang selanjutnya akan dikerjakannya. Bandar Guris kini saling memandang dengan istrinya saat melihat Riung Sedatu masuk ke dalam perahu itu, kemudian ia membaringkan diri. Kenapa ya? Lewat isyarat tangannya, Nyai Bandar Guris bertanya kepada suaminya. Bandar Guris membutuhkan waktu yang agak lama untuk menjawab. Pindah tidur, jawabnya dengan gerak bibir yang amat jelas. Nyai Bandar Guris kini manggut-manggut, namun tidak jelas apakah ia paham atau tidak. Dengan penuh perhatian, Nyai Bandar Guris melihat bagaimana lelaki yang amat mencuri perhatiannya itu menghela nafas dengan sangat lembut. Laki-laki itu jelas tengah menikmati mimpi-mimpinya. Terlihat itu dari senyumnya yang kini tersungging. Ayo pulang saja. Biarkan ia tidur di situ, ajak Bandar Guris. Pasangan suami istri yang aneh itu kemudian balik arah dan meninggalkan Riung Sedatu yang sibuk dengan alur cerita mimpinya. Mimpi yang mengombak tanpa bentuk. Ada saat di dalam mimpi itu, Riung Sedatu berhadapan dengan seorang perempuan. Entah siapa perempuan yang sibuk bergaya dalam sikap duduknya itu. Namun dengan segera, perempuan itu berubah menjadi gumpalan batu. Dan dengan sebuah tata, Riung Sedatu kemudian memahatnya. Pada hari berikutnya, keringat yang terperas bukan hanya karena matahari tengah bersinar dengan sangat terang, akan tetapi lebih karena kerja keras yang penuh nafsu yang dilakukan oleh Riung Sedatu.
Ia bagaikan kesetanan mengayunkan palu menghantam gagang Tatah dalam rangka membentuk sebuah wujud kepala raksasa. Dengan hiasan kepala raksasa, Bandar Kuris merasa yakin perahunya nanti akan menjadi perahu terbaik dari semua perahu yang dimiliki oleh para nelayan di alas Roban. Dalam hatinya, Bandar Kuris merasa penasaran terhadap latar belakang semacam apa yang dimiliki oleh Riung Sedatu. Dengan melihat apa yang dilakukan Riung Sedatu semalam, Bandar Kuris bisa menduga mengapa setiap bangun tidur Riung Sedatu selalu bingung. Dengan tidur berjalan yang ia alami, Riung Sedatu yang semula merasa tidur di suatu tempat pasti akan kebingungan ketika terbangun di tempat yang lain. Beberapa saat kemudian, seorang nelayan berjalan melintas di tempat kegiatan tengah berlangsung riuh itu. Orang itu berhenti dan memberikan perhatiannya, bahkan orang itu kini terheran-heran. Bandar Kuris yang kurang begitu suka kepada semua tetangganya kini terlihat melengos. Melihat sikap dari Bandar Kuris yang demikian, nelayan tetangganya itu berniat untuk melanjutkan langkah kakinya. Namun, nelayan itu sangat tertarik dan penasaran pada apa yang dikerjakan oleh Riung Sedatu. Itulah sebabnya ia tetap berdiri di tempatnya dan melihat bagaimana cara Riung Sedatu mengukir. Orang itu bahkan kini melangkah mendekat. Minatnya yang besar tampak dari pandangan matanya, dan melihat itu, Bandar Kuris menampakkan rasa tidak sukanya. "Jangan mengganggu orang yang sedang bekerja," ucap Bandar Kuris. "Aku hanya melihat, aku tidak mengganggu," jawab orang itu. Berbeda dengan Bandar Kuris yang bersikap tidak bersahabat, Riung Sedatu justru tersenyum dengan ramah, bahkan ia menyempatkan mengulurkan tangan mengajak orang itu berkenalan. "Namaku Riung Sedatu. Namamu siapa?" Nelayan itu kemudian justru terkejut. "Siapa?" tanya orang itu minta diulang. Riung Sedatu yang tahu duduk persoalannya kini segera tersenyum. "Ketika aku datang ke tempat ini, kemudian bertemu dengan Ki Bandar Kuris, keadaanku sangat menyedihkan. Boleh percaya boleh tidak, tetapi apa yang kukatakan adalah benar. Aku kehilangan ingatan atas masa laluku, termasuk juga namaku. Kemudian, Ki Bandar Kuris menganugerahi aku sebuah nama yang baru. Nama yang katanya milik seorang sahabatnya yang hilang bertahun-tahun lamanya. Ia berlayar tidak pernah kembali. Nama orang itu adalah Sedatu. Aku diminta menggunakan nama itu," ucap Riung Sedatu. Orang yang berbicara dengan Riung Sedatu itu kini terdiam beberapa saat. Sebagaimana yang dirasakan oleh Bandar Kuris sebelumnya, nelayan itu juga merasakan ada yang aneh pada penuturan orang itu. Orang itu bisa lupa pada masa lalunya, pada jati dirinya, pada namanya sendiri. Mungkinkah hal yang demikian itu bisa terjadi? Meskipun terasa amat janggal, nelayan itu hanya menyimpannya dalam hati. "Namaku Sanjara. Aku masih bersaudara dengan Kakang Bandar Kuris. Meskipun aku masih muda, tetapi aku menangawu darinya. Bahkan menurut urut-urutan keluarga, Kakang Bandar Kuris mestinya memanggilku Kakang. Namun karena usianya yang lebih tua, akulah yang mengalah dengan memanggilnya Kakang." Apa yang diucapkan Sanjara itu tidak mungkin dibantah oleh Bandar Kuris. Pun dalam hatinya, Bandar Kuris tidak membantah pemuda yang bernama Sanjara itu masih bersaudara dengannya. Bahkan hubungan persaudaraan itu tidak berjarak jauh. Namun, apa artinya saudara jika dalam hubungan sehari-hari justru bermusuhan? Saudara itu mestinya merupakan tempat berbagi masalah dan berbagi beban. Namun, hampir semua saudaranya justru mengucilkan dirinya. Hal itu menggiring Bandar Kuris sampai pada sebuah pertanyaan. Apa gunanya bersaudara jika saudara-saudara itu tidak memberi manfaat apapun kepada dirinya, bahkan bersikap seperti orang lain yang tidak berasal dari garis darah yang sama?
Mohon maaf, semua yang kau ceritakan itu soal asal-usul yang hilang dari ingatan. Apakah benar semua itu, Sedatu? Tanya Sanjara. Pertanyaan yang dilontarkan tanpa maksud apapun itu telah menyebabkan Riung Sedatu terdiam dan menghentikan pekerjaannya. Tatapan matanya kini menyapu garis laut. Aku mengalami kesulitan untuk meyakinkan hal itu kepada orang lain. Jangankan kepada orang lain, kepada diriku saja sendiri, aku sulit memahami mengapa aku mengalami hal yang demikian. Bahkan, kenapa aku bisa berada di sini? Aku juga tidak tahu jawabannya. Kemarin, aku di mana dan sedang melakukan apa? Aku juga tidak tahu. Aku lupa semua itu. Dan untuk memudahkan dalam berhubungan, Ki Bandar Guris kemudian memberiku nama Riung Sedatu. Apakah ada masalah dengan nama itu, Kisana? Ucap Riung Sedatu. Sanjara kini menggeleng. Tidak ada. Tidak ada masalah dengan nama itu. Silakan memakainya, Sedatu. Untuk selanjutnya, aku akan memanggilmu Sedatu. Balas Sanjara. Sana pergi sana. Urusi pekerjaanmu sendiri. Jangan mengganggu Sedatu yang sedang sibuk bekerja. Sanjara yang tidak mau bersilat lidah dengan orang yang masih bersaudara dengan dirinya itu segera melanjutkan langkah kakinya yang tertunda. Untuk keperluan membuat tiang rumah, Sanjara memerlukan tambahan kayu jati yang harus ia tebang di tengah hutan. Sanjara juga berencana untuk membuat sebuah perahu yang baru, dan ia kini telah merasa menemukan orang yang tepat yang diharapkan bisa menerjemahkan rancang gambar dan pembuatan ukiran pada ujung serta buritan perahu seperti yang pernah dilihatnya di sebuah tempat yang bernama Japara. Akan tetapi, bagaimana cara mempengaruhi Riung Sedatu supaya ia mau bekerja untuk dirinya? Riung Sedatu kini terus memerhatikan langkah kaki Sanjara yang kian jauh dan tidak peduli meskipun kakinya dijilat-jilat oleh air yang dingin. Apa benar ya saudaramu? Tanya Riung Sedatu. Ya, kenapa? Balas Bandar Guris. Kelihatannya kau tidak rukun dengan saudaramu. Memang, tidak ada gunanya aku bercampur dengan mereka. Daripada makan hati, lebih baik aku hidup sendiri. Balas Bandar Guris. Beberapa saat lamanya, Riung Sedatu memandang lawan bicaranya itu tanpa berkedip. Apa kau tidak merasa rugi? Hidup itu tidak mungkin sendiri. Hidup itu saling membutuhkan dan harus berhubungan. Hidup sendiri itu hanya bisa dilakukan di tengah hutan. Apa kau tidak akan datang melayat kalau mereka mati? Sebaliknya, apa mereka tidak akan datang melayat jika kau yang mati? Mereka itu adalah saudaramu. Bandar Guris terdiam karena harus merenungkan ucapan dari Riung Sedatu yang sedemikian menggelitik. Dengan giat, Riung Sedatu kini terus bekerja. Dengan cekatan pula, tangannya menari, membuat pahatan hingga terbentuklah ukiran-ukiran yang indah. Bagai kesetanan, Riung Sedatu bekerja yang sebenarnya hanya sebuah penyaluran dari gelegak jiwa seni yang dimilikinya. Melihat cara Riung Sedatu bekerja yang ada kalanya diselingi dengan berteriak atau melenguh dengan keras, membuat Bandar Guris terheran-heran. Ketika hari semakin beranjak siang, Nyai Bandar Guris datang membawa nampan yang berisi makanan. Makan dulu, kata Nyai Bandar Guris melalui sebuah bahasa isyarat. Bandar Guris kini mengangguk. Bandar Guris mengingatkan Riung Sedatu untuk beristirahat, namun Riung Sedatu tetap pada pekerjaannya. Riung Sedatu menolak tawaran untuk makan itu. Ia memilih tetap bekerja dengan amat beringas. Tangannya terus bergerak menari-nari amat lincah dan terarah. Setiap ayunan palu yang menghajar gagang tatah itu selalu mempunyai maksud, dan hal itu menjadi tontonan yang amat menarik bagi Bandar Guris dan istrinya. Dengan sangat takjub,
Nyai Bandar Kuris memperhatikan bagaimana Riung Sedatu bekerja. Namun sesuatu di laut segera mencuri perhatiannya. Nyai Bandar Kuris meraih tangan suaminya dan tangannya menunjuk ke arah laut. Hal yang sama dilakukan pula kepada Riung Sedatu. Riung Sedatu pun kini segera menyebar pandangan matanya dari batas cakrawala sebelah timur sampai barat. Selesai apa yang dilakukannya, Riung Sedatu mengarahkan matanya kembali pada pekerjaannya. 16. Jika dihitung semua ada 42. Riung Sedatu kini memotong. Bandar Kuris bingung. Dengan hati-hati, Bandar Kuris menghitung ulang barisan kapal yang bergerak dari arah barat ke timur itu. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Riung Sedatu. Jumlah kapal itu adalah 16. Cepat sekali. Bagaimana caramu menghitung? Tanya Bandar Kuris. Riung Sedatu tidak menjawab. Namun penampilan kapal-kapal itu memang menarik perhatiannya. 16 kapal dengan tanda-tanda yang sangat jelas terbaca dari kibaran bendera yang berwarna gula kelapa dan lambang negara dalam wujud Cihna Gringsing Lehbeng Lueh Laka. Berarti kapal-kapal itu adalah armada kapal perang milik Mojopahit. Itu adalah kapal perang Mojopahit. Bandar Kuris kini yang terheran-heran. Bagaimana kau bisa tahu? Terlihat dari lambangnya. Lihat itu, Cihna Gringsing Lehbeng Lueh Laka. Lihat itu pula, bendera gula kelapa. Barisan armada kapal itu jelas adalah milik Mojopahit. Jawab Riung Sedatu. Berdesir dengan tajam kini Bandar Kuris mendapati pemahat yang terampil itu memiliki ruang perbendaharaan pengetahuan yang luas. Hal itu menambah gumpalan rasa penasarannya. Latar belakang semacam apa yang dimiliki oleh orang yang kehilangan ingatan itu. Namun di samping semua rasa heran itu masih ada pula rasa penasaran yang lain. Bagaimana kau bisa menghitung semua kapal itu dengan cepat? Tadi kau bilang, jika dihitung semua, jumlah kapal itu ada 42. Apa maksudmu? Riung Sedatu kini bangkit sambil meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Semua kapal, termasuk perahu kecil milik nelayan dari barat hingga ke timur, semuanya ada 42. Jawab Riung Sedatu dengan amat yakin sambil terus memandangi wujud kapal perang yang bergerak dari arah timur itu. Bandar Kuris kini terheran-heran. Dengan segera ia membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Riung Sedatu. Dengan sangat berhati-hati dan cermat, Bandar Kuris menghitung semua kapal mulai dari perahu kecil hingga armada perang dari Mojopahit itu. Jumlahnya 41. Riung Sedatu kini tersenyum. Hitung ulang, jumlahnya 42. Aku tidak mungkin salah, ujar Riung Sedatu dengan amat yakin. Bandar Kuris kini kembali menyapu laut dengan matanya. Dengan lebih cermat, ia menghitung semua kapal dan perahu. Bandar Kuris kini merasakan desir yang tajam melihat kenyataan yang boleh dibilang mustahil. Didorong oleh rasa penasarannya, Bandar Kuris kemudian memunguti puluhan kerikil yang diletakkan di dua genggaman tangannya. Berapa jumlah kerikil ini? Tanya Bandar Kuris. Riung Sedatu melirik sekilas. Jangan ada yang bertumbuk, tidak kelihatan. Bandar Kuris kemudian memenuhi permintaan itu. 21, kata Riung Sedatu. Akhirnya Bandar Kuris kini merasa yakin lelaki berusia 40 tahun itu yang telah ia beri nama Riung Sedatu di samping seorang pemimpi sambil berjalan dan lupa asal-usulnya juga memiliki kemampuan yang aneh yang tidak sembarangan orang memilikinya. Hanya sekejap, dalam hitungan tidak lebih lama dari kedipan mata, ia mampu menghitung dengan benar. Bagaikan meledak kepala Bandar Kuris setelah ia merasa menemukan sebuah gagasan yang bisa membawanya pada sebuah keadaan yang berbeda.
keadaan yang bisa menjadikannya menjadi kaya raya. Aku bisa kaya. Kini aku menemukan jalan untuk menjadi kaya raya, ucapnya dengan agak gugup dan tangan yang gemetar.